Halo teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di T-Motor Jogja YouTube channel ya. Seperti biasa, channel ini selalu membahas permasalahan seputar dunia otomotif, khususnya sepeda motor. Jadi di depan saya sudah ada Honda Vario 150. Ini yang punya Honda Vario 150. Kita kali ini diminta buat ngerjain bore up ya. Bore up 62. Cuma saya minta pistonnya sama yang si owner motor untuk dibuat piston yang mentah. Nanti saya akan ngeset kompresi sendiri karena saya punya perhitungan sendiri, saya jadi nggak mau beli yang jadi. Nanti saya set kompresi sendiri, target kompresi di 11,5 sampai 11,8. Jadi sini saya akan ngasih tips buat kalian bagaimana sih bore up yang paling aman ketika kalian melakukan bore up pada Honda Vario 150. Jadi udah sering ya saya ngerjain bore up untuk keluarga Honda Vario 125, 150 sampai di ADP. Jadi ketika kalian memutuskan bore up, pertimbangkan dulu bahwa motor kalian setelah di bore up akan aman, karena banyak yang terjadi ketika setelah bore up motor itu malah sering overheat dan turun mesin. Jadi kalau kalian mau bore up aman harian, ideal yang paling pas ketika kalian pakai Honda Vario 150 ya, kalian bisa pakai piston di angka 60, itu paling aman. Kalau 60 kalian bisa masih menggunakan blok standarnya. Blok standarnya ini kalian bisa lemer, kasih piston lemer coulter ya bahasanya, bahasa Sumatera, lemer. Ini kalian bisa langsung coulter kasih piston langsung 60, nanti buang hampir 3 milian. Saya jamin motor aman, nggak akan terjadi kendala seperti air nyebrang, kayak overhead, radiator muncrat. Terus kalau kalian mau naik di atas 60 bisa pakai punya 62 rekomendasi rekomendasi blok 62 banyak ya. Ada yang TDR yang seramik, ada pakai apa tuh ya selain TDR, ekstrim juga kayak yang ngeluarin. Cuma kalian juga bisa pakai punya BRT. Sekalian di sini saya mau nge-review produk BRT. Ini adalah blok BRT yang cast iron adalah besi tuang ya. Ini blok BRT ini. Nah kalau BRT itu biasanya bloknya ada cast iron sama seramik. Kalau seramik itu dilapisi di dindingnya sini, dinding ini dilapisi seramik. Kalau ini yang cast iron itu besi tuang. Jadi BRT mengklaim ada double cooler yaitu ada pendinginan udara yang lewat sirip-sirip, juga ada pendingin air di sini. Pendingin air kan kayak standarnya, kalau blok standarnya ini kan nggak ada siripnya, jadi dia ngeklaim 2 pendinginan, jadi bisa udara bisa air. Nah setelah kalian membeli blok yang aman, terus kemudian ini wajib nih, banyak kemarin saya beberapa kali ngerevisi blok dia udah capek-capek beli mahal-mahal beli blok BRT, tapi ketika dipasang itu malah airnya masuk nyebrang. Karena airnya nyebrang ada, terus air habis, terjadi overheat. Ini kalian bisa lakukan ketika motor kalian masih standar. Tak kasih tips aja ya, karena motor standar itu nggak tahu masa pakainya, jadi kemungkinan itu motor standar pernah terjadi overheat atau pernah kehabisan air radiator, maka biasanya bagian head sini melengkung. Maka ketika kalian memutuskan bore up, pastikan sampaikan kepada mekanik, atau ketika kalian mekanik lagi pengen coba bore up, ini kalian bisa ratain, kepras pada bagian sini, ini dikepras, diratain aja ya. Pokoknya minta ke tukang puput, itu biasanya udah spesialis, sudah paham, tukang puput untuk melakukan proses pengeprasan. Tujuannya kalian tahu ketika motor radiator udah terjadi overheat atau karena masa pakai yang terlalu lama, biasanya bagian head sini melengkung, yaitu biasanya miring ya.
kalian bisa tes lewat kaca atau kalian amplas. Ketika ditaruh amplas di atas kaca, kalian amplas, biasanya ada bagian setiap sisi ini yang enggak kena amplas. Nah ini dipuput, dihalusin. Terus permasalahan lagi yang sering muncul ketika kalian sudah bore up adalah motor jadi ngerik-ngerik. Nah wajib sekali ketika kalian memutuskan untuk bore up, pastikan mekanik kalian itu bisa ngeset kompresi. Kalau kalian mau cari aman ya beli paketan BRT yang udah terhitung set kompresi, itu udah dikasih aman sama dia, udah dikasih perhitungan yang paling aman karena pistonnya dum ke dalam, ini kan dum ke atas, makanya tetap harus saya hitung kompresi menggunakan buret. Nah ketika kalian menentukan kompresi juga pastikan ada kompresi itu ada dua ya, ada namanya statis sama dinamis. Kalau statis kan kompresi yang terukur, dinamis itu berkembang dari berkembang. Kalau dinamis statis tetap, dinamis berkembang. Berarti kalau statis itu kompresi yang terukur, dinamis itu kompresi yang tak terukur. Nah ketika kalian menentukan batasan kompresi, pastikan juga kalian memodifikasi pada bagian noken. Ketika kompresi yang terukurnya, kompresi statisnya terukurnya misalnya di angka lebih dari 11, pastikan lip noken ini tinggi ya. Kalau saya biasanya kalau ngasih kompresi pada vario di 12.5 sampai 12.8, itu 12.7 kemarin sempat di 12.5. Ini lip noken ini harus sampai di titik 9,5 ya. Cuma kalau kalian pakai paketan, misalnya pakai noken BRT yang cuma T1 T2 ya, kompresi kompresi yang terukurnya, kompresi statisnya ya jangan tinggi-tinggi, kasih aja ya 11 atau kurang dari 11, karena ketika lebih dari itu otomatis motor kalian akan ngeritik atau biasanya terjadi detonasi ya. Beberapa kali di video saya ada, nanti bisa kalian tonton yang menjelaskan tentang kenapa terjadi detonasi itu sendiri, udah saya jelaskan secara gamblang di situ. Mungkin nanti akan saya kasih gambaran kenapa terjadi detonasi. Pokoknya intinya itu dua, karena si dalam TikToknya Tommy Huang juga menjelaskan terjadinya detonasi pada kompresi dan setelah kompresi buang. Itu biasanya detonasi terjadi kayak gitu. Jadi itu juga dijelasin, nanti tak share aja, Nah setelah itu wajib sekali ya buat saya kalau porting ya. Ini portingan udah diporting, itu udah diporting karena ketika piston besar, lubang in dan egg-nya kecil kan percuma. Sama aja kalian kasih itu motor tenaga besar cuma tapi kalian tutup lubang keluarnya, misalnya lubang keluarnya masih kecil, piston kalian besar, otomatis percuma, motor kalian akan ngampet karena piston besar lubangnya kecil ya ngampet toh. Makanya dibesarin ini bisa kalian porting. Udah saya porting ya, udah saya besarin, kemudian yang bagian egg juga udah saya porting. Kalau portingan saya biasanya cenderung besar-besar ya, karena memang kalau bore up besar ya lubang keluar masuknya harus besar timbang daripada ukuran standarnya. Nah porting, terus kemudian ini wajib sekali teman-teman yang harus kalian ketahuin kalau kalian ngebore up Honda Vario tapi kalian sudah ganti noken racing. Kalian udah dikasih tahu banyak yang ngasih tahu ketika di remap Eju standar V150 itu RPM limitnya cuma di 9.300 sampai 9.400. Tujuan dari ngasih limit itu adalah buat ngamanin berklep kalian biar terjadi floating, karena ketika kalian buka limiter Vario 150 itu akan terjadi ngekrak, itu floating. Makanya kalau kalian bore up ya pikirin juga berklepnya ya teman-teman. Kalian bisa pakai berklep racing. Ini ada juga produk yang Forte ya, produk belum ada di pasaran, ini ada di GF juga. Monggo kalau dibandingin kalian juga otomatis ini bisa lebih keras ya ketimbang minta buka aja salah satu yang GF.
gap ini juga lumayan keras sih. Ini brace standar, ini pakai gap. Kalau ditekan kayak gini, kalau panjangnya sama dengan gap yang jenis PCX ya, PCX ini sama, makanya jadi bisa kalian gunakan ya. Kalau udah ganti per lap, kalian bisa setting limiter di angka, kalau saya sih kalau bisa di 11.500 sampai 11.500 sampai 12.000, 11.500 sampai 12.000, paling aman ya 11.500. nanti tak aja, nanti tak share aja tak kasih link pembelian buat teman-teman yang pengen ya. Jangan asal beli ya, kadang kalian beli kayak Koizumi, kok jangan sebut merek nanti kayak ada beberapa yang karena jarang masih ngeluarin per klep vario, karena biasanya topi dari ini ya, topi ini tuh nggak masuk karena yang dijual per MX cuma di brand vario, makanya hati-hati banget. Kemarin juga ada per yang kuning sempat saya share, nanti saya share videonya, itu saya masangnya kesusahan, nanti nyusahin mekanik tok. Per klep itu memang harus keras, cuma memang harus ada batasannya. Ketika kalian tekan, nah per klep itu ketika keras, tapi keras ketika kalian tekan ini bisa main, berarti kan keras tapi bisa main. Jadi jangan sampai per klep itu keras-keras, nanti kalau keras-keras token kalian bisa kemakan. Vario itu mampu kalau dikasih, karena ini jarak kedua klep ini jauh banget. Ketika kalian kasih lip 9 itu niscaya aman, gak akan nabrak. Makanya sayang banget ya ketika kalian punya motor Honda Vario 150 punya jarak klep yang jauh, itu lipnya gak kalian maksimalin, kan jadi percuma. Kalau motor-motor zaman dulu kayak misalnya Mio, Jupiter, terus beat injeksi itu belum bisa. Kalau kalian kasih lip 8,5 itu udah nabrak. Cuma ini bagus desain Vario, bisa lip 9 itu kan motor bisa maksimal, bisa kalian kompresi, bisa kasih kalian kompresi yang terukur, kompresi statisnya yang tinggi, terus nanti dibantu sama lip noken tinggi, otomatis statis dikurangi dinamis lewat lip noken yang tinggi, maka kompresi statisnya, kompresi tetapnya akan berkurang sendiri. Mungkin kalau dia nggak sampai di angka 12 ya, dari kompresi 12 memang nggak sampai di angka segitu, cuma kan motornya maksimal lah gitu loh, yang pengen saya desain kayak gitu ya. Mungkin itu ya untuk TB kalian. Kalau saya untuk Vario, monggo kalian bisa update sendiri, banyak jual di TB. Kalian bisa pakai 30, 32, juga bisa pakai standar. Knalpot juga, untuk knalpot monggo juga kalian bisa custom, sekarang udah banyak customan ya. Mungkin itu aja penjelasan saya untuk bagian desain mesin Vario biar enggak amat. Ya kemudian ini ya, kalau kalian borap 62, 63 ini wajib sekali kalian bypass. Ini kalian buka aja bagian sini, atau nanti ini dibuka, diganjel termostatnya. Jadi ini buat menghindari terjadinya overhead. Jadi aliran air nggak harus nunggu mesin panas baru buka, tapi mesin dalam keadaan dingin tetap buka. Jadi otomatis mengamankan mesin kalian terhindar dari overhead. Oke, mungkin demikian aja video yang bisa saya bagi kali ini. Saya Julius di Motor Jogja, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.